Bab 18. Meminjam uang. Assalamualaikum, sapa seseorang saat baru saja tokoku itu dibuka. Waalaikumsalam, jawabku. Aku yang berada di balik kasir langsung menghampiri. Mungkin saja itu adalah pelanggan pertamaku, karena dua orang karyawanku sedang di gudang mengambil stok yang akan dipajang di rak. Loh, Mas Hadi, tumben pagi-pagi begini mampir. Mbak Zara mana mas? Tanyaku. Dahiku berkerut melihat abang iparku datang ke toko, tak seperti biasanya. Mbakmu gak ikut, Za? Mas ada perlu denganmu sedikit. Boleh mas ganggu waktumu sebentar, Za? Tanya Mas Hadi ragu. Boleh mas, silahkan masuk mas. Aku mempersilahkan kakak iparku masuk. Untuk menghindari fitnah, aku mengajaknya duduk di dekat kasir. Lagi pula toko juga masih sepi, jadi menurutku tak masalah walau ada hal yang penting sekalipun. Orang juga nggak akan dengar. Zalia, sebenarnya begini. Mas bingung harus memulainya dari mana, ucap Mas Hadi. Aku melipat dahiku kembali. Ucapan Mas Hadi terdengar berbelit-belit. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan padaku? Ada apa mas? Bicara saja, ucapku padanya. Mas Hadi menghela nafas panjang. Sepertinya ia cukup sulit untuk mengucapkan apa yang ingin disampaikan padaku. Zalia, sebelumnya mas minta maaf jika kedatangan mas kali ini mengganggu waktumu. Tapi mas gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Mas Hadi begitu berhati-hati mengeluarkan kata-kata, namun membuatku gemas mendengarnya. Katakanlah mas, aku akan mendengarkannya. Sebelum pengunjung toko pada datang, kamu benar Za, mas datang ke sini mau minta tolong padamu. Tolong kamu pinjamkan mas uang untuk modal usaha, jawab Mas Hadi. Aku terkejut. Apa aku tak salah dengar mas? Aku menatap Mas Hadi tak percaya. Suami seorang pedagang yang kaya mau meminjam uang modal padaku. Mas Hadi menggelengkan kepala. Kamu gak salah dengar Za, mas juga tidak sedang bercanda. Mas Hadi menghela nafas lelah. Kamu tahu sendiri Za, jika mas sudah lama tidak bekerja, sedangkan mas masih memiliki tanggungan, seorang ibu dan seorang adik yang masih kuliah. Iya, aku tahu mas, tapi bukannya Mbak Zara yang menggantikan mas, menanggung biaya hidup mereka, tanyaku kembali. Aku masih tidak mengerti, sepertinya ada beberapa hal yang mereka sembunyikan. Hanya 2 juta sebulan yang Zara kirim untuk mereka, dan sekarang justru Zara potong setengah, jawab Mas Hadi. Raut wajahnya sedih. Astagfirullah, gumamku sambil mengusap dada. Aku tak menyangka kakakku begitu zolim terhadap adik ipar dan mertuanya. 2 juta saja masih jauh dari kata cukup untuk biaya hidup dan kuliah, apalagi hanya 1 juta. Mas Hadi bukanlah lelaki yang tak bertanggung jawab. Ia termasuk lelaki yang gigih dalam bekerja. Terbukti saat Mbak Zara menikah dengannya, tak pernah sekalipun kakakku itu kekurangan. Walau Mas Hadi masih mengirimi nafkah untuk ibunya yang janda. Semenjak Mbak Zara mengelola toko, ia melarang Mas Hadi bekerja. Setahu aku, semua kebutuhan keluarga Mas Hadi Mbak Zara tanggung. Namun kenyataannya, maafkan Mbak Zara mas, jawabku lirih. Aku menundukkan kepala karena malu. Malu dengan sikap kakakku yang begitu tamak. Tidak apa-apa Za, makanya mas kesini minta tolong padamu. Mas gak mungkin berbicara pada Zara. Ia juga mengharamkan mas untuk bekerja di luar seperti dulu. Hanya inilah jalan tengah yang bisa mas lakukan. Memangnya apa rencana Mas Hadi? Tanyaku penasaran. Mas ingin buka usaha. Usaha itu akan dikelola oleh ibu dan Afifah. Kalau boleh tahu usaha apa itu mas? Dan berapa jumlah yang mas mau pinjam? Aku mulai bertanya lebih mendetail. Bukan karena tak percaya, hanya saja aku baru membuka toko yang modalnya tak sedikit. Itu pun masih meminjam modal dari ibu. Jika Mas Hadi mau meminjam dalam jumlah besar, tentu aku tak akan mampu. Mas hanya mau minjam sebesar 15 juta saja Zalia. Mas janji secepatnya akan mas kembalikan. Uang itu rencananya akan dipakai untuk membuat sebuah toko kecil-kecilan di kampung. Jadi ibu dan Afifah memiliki pemasukan yang lain untuk biaya hidup mereka, tanpa harus menunggu dan mengemis dari Zara, jawab Mas Hadi. Aku mengangguk. Entah kenapa aku merasa Mas Hadi begitu kesal setiap menyebut nama Mbak Zara. Namun jika aku menjadi Mas Hadi, tentu aku juga akan melakukan hal yang sama. Ah, sungguh beruntung nasibmu Mbak, memiliki suami yang bijak dan baik. Namun sayang kamu sia-siakan. Baiklah mas, aku akan memberikannya padamu. Mau uangnya sekarang atau?
Ucapku terpotong saat kami melihat Mbak Zara melintas tepat di depan tokoku. Namun untungnya ia tidak menoleh ke samping. Jika tidak, melihat posisi kami yang duduk berhadapan begini, mungkin saat ini ia akan mencak-mencak dan menuduh kami yang bukan-bukan. Transfer saja, Za. Nanti Mas kirimkan rekeningnya ke nomor ponselmu. Terima kasih banyak, Za. Mas harus pulang dulu sekarang, Za. Takutnya Zara curiga. Mas Hadi berdiri dari duduknya, bergegas pergi dari tokoku. Aku menatap kepergian pria yang sudah bertahun-tahun menjadi kakak iparku itu, menghela nafas panjang. Mbak Zara yang seperti itu saja. Mas Hadi masih sanggup sabar. Andai Mbak Zara berubah, mungkin rumah tangga mereka bisa dikatakan rumah tangga yang sempurna. Hari sudah hampir siang. Alhamdulillah toko sembakoku semakin hari semakin maju. Sesuai permintaan Mas Hadi kemarin, aku mengirimkan uang yang ia pinjam ke dalam rekening Afifah adiknya. Jika ditanya apa aku percaya, tentu aku percaya, karena selama ini Mas Hadi selalu bersikap baik, dan Afifah juga adalah anak yang manis dan jujur. Mbak nggak makan siang, kini sudah hampir jam 2 Mbak, nanti Mbak sakit loh, ujar Neneng, membuyarkan lamunanku. Gadis ini begitu perhatian padaku, aku jadi merasa memiliki seorang adik di toko ini. Aku tersenyum. Kamu sudah makan, Neng? Sudah, Mbak, jawabnya. Ya sudah, kamu jaga toko sebentar ya, Mbak masuk dulu. Siap, Mbak, jawab Neneng. Aku beranjak dari meja kasir berjalan ke dalam, membuka rantang, menikmati menu makan siang yang aku siapkan dari rumah. Setelah selesai makan, aku kembali lagi ke toko. Mataku menyipit melihat seorang bocah laki-laki tanggung sedang berbicara dengan karyawan lelakiku yang bernama Yoga. Mereka berdua tampak berdebat serius. Aku mendekati ke arah mereka berdua. Ada apa ini? Tanyaku. Mereka berdua terkejut dengan kehadiranku. Ini Bu, adik ini mau melamar kerja di tempat ini. Yoga menunjuk pria kecil yang berdiri di hadapannya. Aku memindai bocah itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tubuh kurus tinggi dengan kulit kuning langsat yang tak terawat, baju kumal serta raut wajah yang lusuh. Dari wajah dan perawakannya saja siapapun yang melihat bisa menilai jika anak ini masih sangat belia. Tanpa sengaja tatapan mata kami bertemu, hatiku langsung berdesir. Ada perasaan yang hadir di hati ini, perasaan yang sulit untuk aku artikan. Aku seperti mengenal tatapan mata itu, tapi siapa dan di mana aku pun tak ingat. Siapa namamu, Nak? Tanyaku lembut akhirnya. Orang-orang memanggilku Iwan, Bu. Nama lengkapnya Irawan Anugrah, jawabnya. Berapa umurmu? Tanyaku kembali. 8 tahun. Jantungku berdetak, seakan ada sesuatu yang menimpa. Aku memindai tubuh bocah itu sekali lagi. Tubuh tinggi dan otot di lengannya yang mulai menonjol, serta beberapa kepalan di tangannya yang tampak tebal menunjukkan jika ia sering melakukan pekerjaan kasar. Sangat berbanding terbalik dengan umurnya yang masih belia. Ada perlu apa? Apa kamu mau membeli sesuatu yang disuruh oleh ibumu? Cercaku lagi. Bocah itu menggelengkan kepala. Aku ingin melamar kerja, Bu. Ibuku sedang sakit, dan aku memerlukan uang untuk biaya hidup kami, ujarnya. Kepalanya menunduk. Dek, ya Allah, ya Robbi, anak sebesar ini sudah bekerja untuk biaya hidup keluarganya. Jika anak seusia dengannya masih sibuk bermain, lompat tali dan kelereng, namun bocah ini justru sudah memikirkan besok ia harus makan apa. Bekerja? Apa kamu gak sekolah? Laki-laki aku bertanya. Rasa penasaranku mulai bergejolak. Air mata mulai menggenang di pelupuk. Namun sebisa mungkin ku tahan. Iwan menggelengkan kepala. Wajar saja jika ia tidak sekolah. Mungkin orang tuanya tak ada biaya. Jika tidak mungkin anak seumuran ini sudah memiliki kepalan di jari tangannya. Saya minta tolong, Bu, berikan saya pekerjaan. Iwan bisa kerja apa saja, angkat-angkat barang pun juga boleh. Yang penting bisa bawa pulang uang untuk makan ibu di rumah. Ucapnya memohon, membuat hatiku meringis mendengarnya. Memangnya kamu gak punya ayah? Iwan menggelengkan kepala lesu. Binar mata polos itu membuat hatiku terenyuh. Tapi bagaimana mungkin saya memperkerjakan anak kecil di bawah umur seperti kamu? Lanjutku lagi. Aku ragu, aku tak mau dicap sebagai seorang yang tak punya hati, memperkerjakan bocah di bawah umur seperti ini. Tolong, Bu, tolong Iwan. Iwan butuh pekerjaan ini. Iwan butuh uang untuk biaya berobat ibu Iwan. Iwan tak masalah jika dibayar dengan gaji kecil, asal Iwan dan ibu tetap bisa makan. Bocah kecil itu memegang kedua tanganku. Ia mohon padaku, membuatku jadi serba salah dan sedih.
Bagaimana mungkin aku tega memperkerjakan bocah yang masih di bawah umur untuk pekerjaan berat? Namun jika menolak, aku juga tak tega. Bisa saja ia memang benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Setidaknya aku menghargai usahanya untuk bekerja daripada hanya menjadi peminta-minta di jalanan atau menjadi seorang pencopet. Nauzubillah min zalik.